Assalamualaikum Bu Nova. Gimana kabarnya Waalaikumsalam. Bu? Waalaikumsalam Bu Dina. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Dina? Alhamdulillah baik Bu Nova. Tapi sebenarnya hati saya ini Bu yang kurang baik. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu, bagaimana Bu? Kenapa bisa kurang baik? Ada sedikit masalah ini Bu. Walaupun cuma dikit, tapi sangat mengganggu pikiran saya Bu. Terbawa kepikiran selalu loh Bu. Maaf ya Bu, ini sekalian curhat dikit ini Bu. Boleh nggak sih Bu? Boleh, nggak apa-apa Bu, silahkan. Jadi dia itu eh, tentang anak di sekolah Ibu. Iya Bu. Makanya dari tadi aduh kok mengganggu pikiran sekali. Ini sepertinya mau berbagi cerita curhat sama Bu Nova. Mengganggu tidak Bu? Tidak Bu, silahkan Bu kalau mau curhat. Iya, makasih ya Bu waktunya. Jadi begini Bu, di sekolah saya ini akhir-akhir ini anak ini sangat pintar sih Bu, cukup pintar, rajin. Tapi kok akhir-akhir ini anak ini eh, agak nakal ya Bu ya, susah diatur, jarang sekolah, suka ganggu temennya. Jadi kan sangat mengganggu pikiran saya Bu. Begitu ya Bu. Jadi dia anak yang pintar, tapi malas sekolah gitu ya Bu. Sekali Iya, datang mengganggu temannya. Mengapa ya Bu anak itu bisa seperti itu? nah itulah Bu, jadi permasalahan saya ini Bu, yang mengganjal sekali di pikiran saya Bu. Kemarin 2 minggu yang lalu, saya sudah manggil dia Bu, berbicara dengan anak itu Bu. Tapi saya lihat dia belum menjalankan kewajibannya sesuai yang telah saya sampaikan sama dia Bu. Dia masih saja nakal, jarang sekolah, suka ganggu temennya. Dan tadi Bu, di kelas dia hampir memukul temannya. Jadi kan menjadi-jadi perbuatan anak ini. Dan saya rasa seperti ada yang disembunyikan dengan anak ini loh Bu. Begitu ya Bu. Lantas, apa Ibu Dina akan diam saja melihat kejadian seperti itu Bu? Tentunya tidak Bu, makanya ini menjadi pikiran saya Bu, dari sekolah terbawa ke rumah Bu. Ya, baik Bu. Berarti masalahnya siswa ini ada suatu masalah yang belum Ibu Dina ketahui. Jadi yang Ibu Dina inginkan dari siswa ini ada perubahan seperti apa ya yang Ibu inginkan? Oh, saya pengen dia seperti dulu lagi, Bu, ceria, tidak jahil sama temannya. Apalagi sampai tadi mau mukul loh, Bu. Terus dia rajin sekolah. Kalau sekarang seminggu dia bisa 4 kali, Bu, tidak sekolah. Dan saya ingin dengan kecerdasannya itu dia bisa menggali terus potensi yang ada pada dirinya, Bu. Karena melihat perubahannya yang seperti ini, aduh Bu, mengganggu sekali pikiran saya loh Bu. Saya bingung apa yang mau saya lakukan kepada anak ini Bu. Jadi Ibu kebingungan ya. Iya. Jadi sebelumnya anak ini adalah anak yang pintar, anak yang bisa diatur, anak yang nurut, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi perubahan ini terjadi di tahun sekarang ya Bu? Sebelum-sebelumnya memang anak ini anak yang nurut ya Bu ya? Tidak sih Bu. Baru baru 3 bulan belakangan ini Bu dia seperti ini. Dan saya sudah melakukan segitiga restitusi ya kepada anak ini Bu. Ya. Tapi sepertinya belum ada perubahannya loh Bu. Eh, Kalau saya boleh tahu, tindakan apa yang akan Ibu Dina ambil untuk memperbaiki situasi ini, Bu? Oh, saya akan berbicara dari hati ke hati ya Bu, antara saya dan Ya, anak ini Bu, saat ya. pulang sekolah nanti. Kalau memungkinkan, nanti saya mau ajak tidak berbicara di sekolah, bukan dekat sekolahan ada kantin dan taman. Nanti mau tak ajak dulu bermain dulu di taman. Kami bicara dari hati ke hati. Dan nanti saya ajak minum es dulu, es krim kan anak-anak
suka es krim, Bu. Iya, iya Bu. Karena kemarin pas saya panggil kan di sekolah, Bu, di kantor. Mungkin karena ada guru-guru lain, mungkin dia masih enggan ya menceritakannya Iya, itu. iya Makanya Bu. nanti mau pulang sekolah, mau tak ajak dulu ke taman sambil tak kasih es krim lah, Bu. Oh iya Bu Dina, kalau saya boleh tahu, siswa yang Ibu ajar ini kelas berapa ya Bu ya? Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 6, Bu. Makanya itu, Bu, kan kelas 6. Bentar lagi mau ujian, mau SMP. Sedangkan anak ini kok jadi seperti ini, Bu. Berarti memang sangat mendesak ya Bu Dina ya. Kalau misalnya alternatif tadi tidak berhasil, apa Ibu Dina ada planning atau rencana yang lain Bu? Oh, alternatifnya mungkin saya akan datang ke rumahnya lah, Bu ya. Jika perlu saya langsung bicara lah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, Bu. Sepertinya itu nanti kalau jika belum berhasil juga alternatif yang saya akan pakai seperti itu, Bu. Gitu ya Bu ya. Ya, saya rasa itu sangat tepat ya Bu, sudah bagus. Karena kita kan tidak tahu siswa di rumah itu seperti apa. Jadi keluarganya lah yang tahu karakter anak tersebut, yang lebih memahaminya, keluarganya seperti apa, keadaannya seperti apa. Mungkin alternatif kedua Ibu Dina itu di rumahnya. Jadi Ibu Dina bisa konsultasi langsung dengan orang tuanya. Berarti Ibu Dina ada dua kemungkinan yang akan Ibu Dina terapkan. Yang akan Ibu Dina terapkan itu seperti apa ya Bu ya? Ya, itu tadi, Bu. Misalnya nanti saya sudah bicara dari hati ke hati, saya ingin datang ke rumahnya, ingin juga bicara dengan orang tuanya, mengapa perubahan anak ini terjadi seperti ini, ada apa, seperti itu, Bu. Ya, Rencananya eh, secepatnya, Bu, saya akan datang ke rumah anak ini, bicara dengan orang tuanya seperti itu. Karena saya melihat anak ini seperti ada yang disembunyikan ya Bu ya, karena berubah sekali seperti itu. jadi perubahannya di akhir-akhir bulan ini. Oh ya Bu, kapan ya Ibu Dina rencananya akan berkunjung ke rumah anak tersebut? Oh, insya Allah minggu-minggu ini Bu, setelah saya melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada anak ini, kalau memang tidak ada perubahannya Bu, insya Allah secepatnya saya akan melakukan alternatif ini, datang ke rumah orang tuanya, menceritakanlah anak ini kondisinya dan keadaannya di sekolah. Kok awalnya pasti orang tuanya tahu kan, anak ini juga sering mendapat peringkat, sering diajak lomba, kan orang tuanya tahu kok akhir-akhir ini kok menjadi seperti ini, ada apa, seperti itu. Dan kan kalau sudah nanti datang semua orang tuanya, nanti kan bisa saling hubungan antara saya dan orang tuanya, apakah sudah ada perubahan anak ini, gitu Ya, Bu. iya Bu, semoga berjalan lancar. Dengan cerita Bu Dina ini, anak ini anak yang menurut, cerdas, mudah diatur, pintar, dan tiba-tiba berubah. Pasti ada sesuatu, ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Mungkin dengan alternatif yang Ibu Dina bilang tadi, saya rasa nanti Ibu Dina akan mendapatkan jawabannya. Insya Allah ya Bu, nanti kalau sudah ketemu dengan orang tuanya, Ibu bisa mengetahui apa penyebabnya ya Bu ya. Iya Bu Nopo, ya Allah Bu. Oh ya Bu Dina, dengan kita melakukan sharing-sharing ini, yang sudah Ibu Dina sampaikan, adakah yang lain-lain yang Ibu Dina ingin sampaikan atau bagaimana Bu? Oh,
mungkin apa perlu kita melakukan pemantauan ya Bu ya? Pemantauan seperti apa ya Bu, menurut Ibu Dina? Oh, tadi kan udah sempat saya cerita sama Bu Nova ya. Nanti saya datang ke rumahnya, bicara dengan orang tuanya. Ya, Apakah ada komitmen ya antara apa saya harus membuat komitmen gitu ya Bu ya antara saya dengan orang tuanya ya Bu ya? iya. Jadi Bu Dina, perkembangan anak ini harus juga diketahui dengan orang tuanya. Maksudnya begitu ya Bu Dina ya? Iya Bu, maksud saya seperti itu Bu. Bagus Agar saya Bu. gah Bu. Ya, bagus itu Bu Dina. Saya rasa itu bisa diterapkan dengan Bu Dina. Semoga realisasi Ibu sukses dan anak yang tadi itu bisa kembali seperti biasa ya Bu dalam belajarnya dan menjadi lebih baik lagi akhlaknya. Iya Bu, Eh, amin. ya, begitu Bu. Amin. Nah, Ya Allah. gimana perasaan Ibu Dina setelah berbagi dengan saya? Oh, alhamdulillah ya Bu ya, saya lebih lega. Tidak ada lagi sesak di dada saya Bu. Setelah saya sharing dengan Ibu Nova, alhamdulillah ya Bu ya, saya menjadi tercerahkan. Yang tadinya saya sudah, aduh sakit kepala saya Bu, bingung bagaimana mengatasi ini Bu. Terima kasih banget ya Bu ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau berbagi waktu, mendengarkan keluh kesah saya yang membuat kepala saya pusing, dada saya susah, Bu. Sama-sama Ibu Dina, semoga masalahnya cepat selesai ya Bu Dina ya. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bu Iya, Novi ya. Makasih sudah sama- berbagi waktu ya Bu ya. Maaf ya kalau mengganggu ini Bu, mengganggu aktivitas sama-sama Ibu Ibu Nova. Dina. Nah, Oh iya kalau nanti Bu Dina, nanti kalau kita ketemu, nah hasil dari pertemuan Ibu Dina dengan orang tuanya dan apakah ada perubahan dengan anak tersebut, nanti tolong diceritakan dengan saya ya Bu Dina ya. iya pasti Bu, pasti akan saya ceritakan dengan Ibu. Iya, Terima iya Bu kasih. Dina. Ya, terima Begitu kasih. saja ya Bu Dina ya. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Dina. Salam, saya izin undur diri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Dina, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Nova, Alhamdulillah kabar baik. Ibu Nova sendiri gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedikit baik Bu. Ibu Dina, apakah Ibu Dina ada waktu untuk berbincang dengan saya Bu? Tentu saja ada lah Bu, ada apa Bu Nova? Saya ada sedikit permasalahan Bu di kelas yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya Bu? Tentu saja saya bersedia untuk berbicara. Memangnya eh, setelah berbincang dengan saya atau apa yang mau Ibu bincangkan? Yang Ibu harapkan dari saya Bu? Saya ingin ke depannya menemukan solusi, Bu, dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Dengan senang hati saya mau kita saling berbagi ya, Bu, dengan Ibu Nova. Kalau boleh saya tahu, Bu, permasalahan seperti apa sih yang Ibu hadapi? Kayaknya Ibu terbebani banget nih mukanya, Bu. Gimana, Bu? Iya, Bu, permasalahan yang terjadi itu di dalam kelas, Bu, terhadap murid-murid saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya, dengan murid-murid. Ibu kalau boleh tahu, Bu, permasalahan dengan murid itu apa, Bu? Gini, Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan.
Begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih penyebabnya beberapa murid itu tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan sih Bu? Kenapa? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan, Bu. Oh, begitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor ya, Bu. Menurut Ibu, faktor-faktor apa sih? Iya, Bu. Saya sudah tanyakan kepada anak tersebut. Dan dia menjawab mereka belum sarapan, Bu. Setiap pagi dari berangkat sekolah dari rumah. Dan ada juga yang saya pertanyakan karena mereka memiliki pemahaman yang masih lambat, Bu. Oh, begitu. Jadi masih ada anak yang tidak sarapan ya, Bu ya. Iya, Ada Bu. Aduh, memang ada sih anak yang sarapan terus dia akhirnya terlambat ya Bu ya. Iya. Sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Nova sih terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu, Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerangkan pembelajaran, mereka paham, Bu, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, terus untuk fokus dan tidak hanya melamun atau menggeleng-geleng saja, Bu. Iya ya Bu ya, paling tidak kan anak tersebut memberikan respon dulu ya kepada pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, setelah Ibu Nova mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana sih langkah Ibu Nova untuk mengatasinya Bu? Ya, Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal, yaitu yang pertama yang ingin saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting, Bu, dilakukan di rumah, dan saya akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan di rumah setiap pagi sebelum berangkat sekolah untuk anaknya. Dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang kurang atau yang lambat, saya akan memberikan bimbingan, Bu. Oh iya, baik baik Ibu Nova. Itu rencana yang sangat bagus loh menurut saya Bu, di mana Ibu Nova mengingatkan pentingnya untuk sarapan agar tidak terlambat, agar tidak itu ya Bu ya terlambat mereka ke kantin dia lebih fokus. Kemudian untuk anak yang pemahamannya lambat, Ibu akan memberikan bimbingan lebih ya. Menurut Ibu, bimbingan yang lebih itu yang gimana Bu yang akan Ibu berikan? Bimbingan yang apa yang Eh, bisa dibutuhkan? Iya, Bu. Bimbingan itu berupa soal-soal tentunya pemahaman setelah yang akan saya berikan pelajaran yang mereka belum paham akan saya berikan latihan lagi, Bu. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tetapi tetap Ibu bimbing terus ya, Bu ya. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Membimbing sampai bisa begitu, Bu. Saya akan memberikan bimbingan yang lebih. Begitu, Bu. Oh iya, Bu. Iya. Eh, sampai mereka bisa begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Lalu, baik Bu. Terus kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut, Bu? Tentunya eh, saya akan secepatnya, Bu, memberikan bimbingan kepada anak tersebut dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Saya akan menerapkan setelah pulang sekolah, Bu, setelah selesai pembelajaran agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oh iya Bu, bagus itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini Bu? Apa yang Ibu terapkan nanti Bu? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, Bu.
atau terus-menerus dan konsisten, Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi di dalam diri murid-murid saya, Bu. Iya, Bu, iya. Bu, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah, orang tua, dan rekan sejawat, Bu. Iya, saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan, Bu? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Bu. Oke, bagus sekali rencana Ibu Nova ini. Bagus sekali ini, Bu. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik ya, Bu ya, dengan para orang tua, wali murid, kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih ya, Bu ya, pada yang membutuhkan. Maksudnya di sini yang membutuhkan yang kurang paham tadi ya, Bu ya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu, sedikit lega, Bu, karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Karena saya sudah bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu saya juga lega ini Bu. Begitu Ibu Nova berbincangnya sangat luar biasa, dan Ibu juga menginspirasi saya juga lah Bu, dengan masalah yang Ibu hadapi ini ya. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu itu dapat dilaksanakan dan yang Ibu sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat dapat berhasil ya Ibu Nopah ya. Iya, Bu, saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya dan saya juga sudah bisa tersenyum lega, Bu. Iya, amin, amin. Baik Ibu Nova, ada hal lain yang mau Ibu sampaikan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu, dan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Sama-sama Ibu Nova. Sampai ketemu lagi ya di dalam kesempatan lain kita berbagi-bagi sharing-sharing ya Bu ya. Iya, Bu Dina. Baik, Bu, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum, Bu Dina. Waalaikumsalam Ibu Nova.